Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, kita akan kembali ke video pembelajaran, yaitu di mata kuliah ilmu perundang-undangan. Jika di pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai pengantar ilmu pengetahuan perundang-undangan, kita mencoba mengenal apa sih mata kuliah ilmu perundang-undangan itu, maka di materi pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai norma dalam masyarakat, lalu di pertemuan ketiga nanti kita akan membahas mengenai norma dalam negara. Jadi silabusnya ini sangat baik, kita mengenali dulu mata kuliahnya, lalu kemudian mengenali norma itu secara umum di masyarakat, lalu kemudian kita akan membahas mengenai norma yang berlaku di dalam suatu negara. Nah, sebelum kita masuk ke materi kedua, yaitu norma di dalam masyarakat, alangkah lebih baik kalau teman-teman like, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua. Oke? Nah, kita awali dari pengertian norma. Sebelum masuk ke sini, saya mau mencoba memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Kira-kira apa sih alasannya kenapa kita harus memahami pengertian norma ini dulu, memahami isi dan seluk-beluk norma dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenal yang namanya ilmu perundang-undangan. Perlu Anda ketahui bahwa mempelajari norma, mempelajari seluk-beluk daripada norma, itu akan menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari ilmu perundang-undangan secara utuh. Anda harus bisa membedakan misalnya mana norma yang berlaku untuk secara privat, mana yang berlaku secara umum, mana norma yang bisa berlaku secara terus-menerus, mana norma yang berlaku hanya sekali saja. Nah, dari dasar-dasar inilah nantinya, mana tahu misalnya teman-teman akan menjadi perancang peraturan perundang-undangan atau bahkan menjadi legislatif, ya, pembentuk peraturan perundang-undangan, maka dasar-dasar ini harus Anda pahami lebih detail supaya kemudian Anda tidak salah di dalam memasukkan norma ketika merancang suatu peraturan perundang-undangan. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat apa itu pengertian norma. Jika Anda lihat di dalam slide bahwa pengertian norma itu adalah ukuran yang harus dipenuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Dari pengertian norma ini, kita bisa memilahnya menjadi 3 unsur pokok. Yang pertama adalah ukuran. Nah, ketika kita berbicara mengenai ukuran, maka ada 2 hal yang harus kita teliti. Yang pertama, siapa yang menetapkan ukuran ini? Kemudian yang kedua, bagaimana proses menetapkan ukuran tersebut? Secara sederhana kan ukuran itu adalah standar ataupun pedoman gitu. Nah, kalau kita melihat yang pertama tadi, siapa yang menetapkan ukuran itu? Harusnya yang menetapkan daripada ukuran atau standar atau pedoman itu adalah masyarakat itu sendiri. Makanya kemudian di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar adagium yang mengatakan bahwa lain lubuk, lain ikannya, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Bahwa standar ataupun ukuran ataupun pedoman dalam bertingkah laku di berbagai daerah itu berbeda-beda. Dari pemahaman tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa hukum di suatu daerah itu berbeda dengan hukum di daerah yang lain, tergantung dari apa? Tergantung dari masyarakatnya, ya. Bisa saja misalnya di satu daerah sesuatu itu tidak layak atau tidak patut, tapi di daerah yang lain itu bisa layak, bisa patut. Kembali ke masyarakat yang menerapkan atau menetapkan standar atau norma tersebut. Oke. Terus kemudian yang kedua, bagaimana proses
menetapkan ukuran itu ataupun menetapkan standar dan pedoman itu. Karena ukuran, standar, dan pedoman itu dibuat oleh masyarakat itu sendiri, maka proses penetapannya juga bisa secara musyawarah, kesepakatan, dan bisa juga dibuat oleh penguasa. Makanya nanti proses penetapan ukuran pedoman bertingkah laku inilah yang membedakan antara norma yang satu dengan norma yang lain. Nanti kita kenal ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ya, misalnya dalam norma hukum siapa yang menetapkan aturan atau norma tersebut? Yang menetapkan itu adalah penguasa ataupun wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, sedangkan misalnya kalau norma agama siapa yang menetapkan? Itu ada di kitab suci masing-masing. Norma kesopanan, norma tingkah laku bagaimana? Ya tergantung kesepakatan dari masyarakat di situ. Jadi ada partisipasi dari masyarakat yang ada di daerah bersangkutan. Itu ya untuk ukuran. Terus kemudian yang kedua yang perlu kita lihat adalah seseorang. Harus dipenuhi seseorang. Nah, berarti yang menjadi pelaku norma itu adalah seseorang, person gitu ya. Tapi kemudian teman-teman dalam perkembangannya yang memenuhi norma itu bukan hanya seseorang, tetapi juga bisa badan hukum. Karena kalau Anda pelajari di pengantar ilmu hukum bahwa subjek hukum itu bukan hanya orang, tetapi juga badan hukum, ya. Terus kemudian yang ketiga yang perlu Anda pahami adalah hubungannya dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Nah, dari sini Anda bisa mempelajari beberapa hal. Yang pertama bahwa norma itu berlaku ketika misalnya seseorang itu berhubungan dengan yang lain atau dengan lingkungannya. Jadi kalau kita sendiri itu tidak ada norma sesungguhnya, ya. Misalnya dalam norma kesusilaan, ya, mohon maaf ini, misalnya kalau di kamar sendiri tidak ada siapa-siapa, Anda bisa bebas menggunakan baju apa saja, bahkan tanpa baju pun bisa, ya. Di kamar mandi misalnya kalau Anda mandi nggak mungkin pakai baju. Tapi ketika misalnya Anda pergi keluar, Anda datang ke kantor, datang ke kampus, datang ke sekolah, tentu sudah ada pedoman, sudah ada standar di dalam bertingkah laku maupun berpakaian gitu. Anda harus menggunakan pakaian yang layak. Nah, apa layaknya pakaian Anda? Itulah kemudian norma-norma yang sudah diatur oleh masyarakat yang bersangkutan. Itu ya. Terus kemudian yang kedua yang perlu Anda pahami bahwa norma itu tidak hanya berlaku ketika Anda berhubungan dengan sesama, tetapi juga dengan lingkungan. Lingkungan itu adalah alam sekitar gitu ya. Apa contohnya? Contohnya adalah di dalam hukum lingkungan. Jadi ketika ada misalnya pembatasan bahwa kalau Anda mau membuka lahan itu tidak boleh dengan membakar. Itu kan norma itu dibuat bukan karena kita berhubungan dengan orang lain, tapi juga itu bisa berpengaruh terhadap suaka marga satwa yang ada di hutan tersebut, ya. Bisa mengganggu keseimbangan alam. Jadi perilaku kita itu tidak hanya berhubungan dengan orang lain, tapi juga dengan alam sekitar. Itu ya, jadi yang pertama tadi, ukurannya, pedomannya itu dibentuk oleh masyarakat yang ada di suatu daerah, makanya kemudian norma-norma itu berbeda di satu daerah dengan di daerah yang lain, atau di suatu negara dengan di negara yang lain. Kemudian yang kedua, yang mematuhi ataupun melakukan norma itu adalah person ataupun individu. Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata juga bahwa pelaku daripada norma itu bukan hanya individu atau person, tetapi juga badan hukum, karena badan hukum itu diakui sebagai subjek hukum di dalam ilmu hukum. Terus kemudian yang ketiga, norma itu baru berlaku ketika kita atau ketika seseorang atau ketika satu badan hukum itu berhubungan dengan sesamanya, ya. Berhubungan dengan orang lain maupun lingkungannya. Jadi kalau misalnya dia sendiri itu tidak perlu ada norma.
Selanjutnya, kita akan masuk mengenai jenis-jenis norma yang ada di masyarakat. Ada beberapa jenis norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, yaitu norma agama. Ya, kita sama-sama tahulah bahwa yang namanya norma agama itu adalah aturan-aturan berperilaku, aturan-aturan bertingkah laku yang diajarkan oleh agama kita masing-masing, yang beberapa agama itu bisa berbeda-beda. Tapi ya biasanya norma agama itu bersumber dari kitab suci di masing-masing agama. Walaupun di beberapa agama misalnya bahwa norma agama itu juga bisa bersumber dari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para ahli-ahli agama ataupun para pendahulunya yang kemudian diikuti oleh masyarakat penganut-penganutnya. Itu. Terus kemudian yang kedua ada norma kesusilaan, dan yang ketiga ada norma kesopanan, yang keempat ada norma adat istiadat. Secara umum sesungguhnya norma yang nomor 2, nomor 3, dan 4 itu hampir sama ya. Cuma sedikit saya bedakan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara yang nomor 2 itu norma kesusilaan, itu lebih kepada tanda kutip hal yang berbau seks. Ya, misalnya susila itu kan terkait dengan bagaimana kita berpakaian misalnya. Apakah itu dari pakaian kita itu menimbulkan birahi kepada orang lain. Terus kemudian yang kedua, ketika misalnya seseorang itu melakukan hubungan tidak senonoh dengan yang bukan pasangannya. Sedangkan yang ketiga, norma kesopanan ini lebih kepada bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Bagaimana misalnya seseorang yang lebih muda memperlakukan orang yang lebih tua, tentu dia harus hormat. Atau di sisi lain misalnya yang lebih tua juga harus menghargai yang lebih muda. Jangan misalnya gara-gara dia lebih tua, lalu seenaknya saja kepada yang lebih muda. Itu norma kesopanan. Bagaimana misalnya kalau kita bertemu dengan orang, senyum, lalu kemudian menjabat, menyapa, dan lain-lain. Terus kemudian yang keempat, norma adat istiadat. Norma adat istiadat ini lebih cenderung kepada aturan-aturan yang berlaku di sekelompok masyarakat hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini, misalnya dalam hal pewarisan, masalah tanah, kemudian dalam hal perkawinan, trah, kemudian misalnya ada patrilineal, ada matrilineal, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita lihat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu, kesusilaan, kesopanan, ada istiadat, itu lebih kepada aturan bertingkah laku yang sudah berjalan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Jadi bisa dikatakan itu semacam sebuah kebiasaan. Itu ya. Terus kemudian yang kelima adalah norma hukum. Kalau kita berbicara norma hukum berarti norma yang dibuat oleh negara yang harus dipatuhi oleh semua warga negara yang ada di negara yang bersangkutan. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya secara mendetail antara norma hukum dengan norma-norma yang lain. Oke, ini dia. Sebelum kita mempelajari perbedaannya, maka kita akan melihat persamaan antara norma hukum dengan norma-norma yang lain. Persamaan yang pertama adalah sama-sama merupakan aturan ataupun ukuran dalam bertingkah laku. Ya, betul ya. Jadi, mau norma agama pun itu, norma agama itu kan secara garis besar itu mengajarkan dua hal. Bagaimana kita bertingkah laku kepada Tuhan, itu secara vertikal. Dan yang kedua, bagaimana bertingkah laku kepada sesama manusia. Kemudian dalam hal norma kesopanan juga bagaimana ukuran kita memperlakukan orang lain. Dalam norma kesusilaan misalnya bagaimana aturan kita di dalam hal berpakaian, di dalam hal bertindak, ataupun di dalam hal menjalin kedekatan dengan orang lain. Ya, ada batas-batasnya. Itulah norma-norma kesusilaan. Terus kemudian sama-sama disusun secara berjenjang. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Di dalam norma agama misalnya ada tingkatan-tingkatannya ya. Yang paling tinggi kitab suci, lalu kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan sesuai dengan masyarakat di daerah tersebut. Makanya kemudian di beberapa daerah ada namanya akulturasi, percampuran antara agama dengan budaya. Tapi walaupun misalnya budaya itu bisa bercampur dengan agama, tapi yang paling utama tentu adalah
hukum yang ada di dalam kitab suci, itu yang menjadi patokannya. Kalau misalnya di dalam norma hukum, kita sudah mempelajari di pertemuan pertama bahwa hukum itu disusun secara hierarkis. Nanti kita akan belajar dari pendapatnya Hans Kelsen maupun Hans Nawiaski yang sangat terkenal dan harus Anda pahami di dalam ilmu perundang-undangan, bahwa menurut kedua ahli ini, norma itu disusun secara bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, di mana norma yang paling bawah itu harus mengacu kepada norma yang di atasnya, sedangkan norma yang di atasnya harus mengacu kepada norma yang di atasnya lagi, dan norma yang di atasnya lagi harus mengacu kepada norma yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya ada norma yang di bawah bertentangan dengan norma yang di atasnya, bagaimana? Bahwa norma itu bisa dibatalkan. Itulah makna daripada disusun secara berjenjang. Oke? Setelah kita tadi mempelajari dan memahami apa persamaan antara norma hukum dengan norma yang lain, maka sekarang kita akan melihat apa perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lain. Perbedaan yang pertama adalah bahwa norma hukum itu katanya merupakan norma heteronom, sedangkan norma yang lain itu adalah norma yang bersifat otonom. Apa maksudnya norma yang bersifat heteronom? Artinya bahwa norma hukum itu berasal dari luar diri kita, ya. Pematuhan terhadap norma hukum itu karena memang adanya pemaksaan dari luar diri kita. Saya kasih satu contoh. Ketika misalnya Anda membayar pajak, apakah Anda membayar pajak itu karena muncul keinginan dari nurani sendiri? Tentu tidak. Anda membayar pajak karena memang sudah diatur dari luar diri kita, yaitu dari pemerintah ataupun dari penguasa. Ketika misalnya kita memiliki tanah dan bangunan, maka kita menurut negara harus membayar pajak bumi dan bangunan. Atau misalnya kita memiliki penghasilan, maka oleh negara kita ditetapkan yang namanya pajak penghasilan. Jadi intinya karena sudah diatur terlebih dahulu oleh negara, makanya kita melaksanakan itu. Bukan karena keinginan daripada diri sendiri. Terus kemudian kalau yang norma otonom seperti apa? Ini kebalikannya, bahwa norma yang bersifat otonom itu adalah norma yang berasal dari diri kita sendiri. Misalnya, ketika misalnya Anda keluar dari rumah, lalu misalnya Anda tidak berpakaian, itu kan sesuatu hal yang bisa memalukan diri Anda. Makanya supaya Anda tidak merasa malu, maka harus memakai pakaian yang sopan. Atau ketika misalnya Anda beribadah, itu kan karena memang keinginan dari diri Anda sendiri, bahwa Anda merasa harus mematuhi kewajiban Anda sebagai umat beragama. Itu ya. Terus kemudian yang kedua, bahwa norma hukum itu adalah dapat dilekati dengan yang namanya sanksi pidana. Nah, sanksi pidana itu nanti Anda pelajari bermacam-macam ya, mulai dari sanksi pidana kurungan atau penjara, lalu kemudian ada pidana mati, ada denda dan lain-lain ya. Anda nanti akan pelajari dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi patokan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana dikatakan bahwa sanksi pidana itu hanya bisa dilekati di dalam undang-undang dan di dalam perda. Kenapa demikian? Karena memang undang-undang dan perda inilah yang dibentuk antara pemerintah dengan DPRD maupun DPR sebagai perwakilan rakyat. Ya. Misalnya undang-undang dibentuk oleh presiden bersama dengan DPR, sedangkan perda itu dibentuk oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Jadi karena memang dia sudah melibatkan masyarakat yang diwakili oleh anggota DPRD yang kita pilih melalui pemilihan umum itu, maka disitulah bisa dilekati sanksi pidana. Kenapa sanksi pidana itu hanya bisa diatur kalau misalnya dia pembentukan peraturannya itu melibatkan masyarakat ataupun melibatkan perwakilan daripada rakyat, yaitu DPR maupun DPRD. Karena memang sanksi pidana itu kan identik dengan pembatasan hak asasi manusia. Misalnya kalau Anda membunuh, tentu Anda akan dipenjara. Ketika Anda dipenjara, maka negara merampas kebebasan Anda. Nah, oleh karena itu, karena ini berhubungan dengan hak asasi manusia, maka pembentukannya juga, penetapannya juga harus melibatkan
masyarakat itu sendiri yang akan diatur nanti. Tapi karena kita menganut yang namanya sistem perwakilan, makanya keikutsertaan kita di dalam membentuk peraturan itu diwakili oleh DPRD maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sedangkan di norma yang lain itu tidak ada sanksi pidana. Misalnya kalau Anda tidak sholat atau tidak ke gereja, kan tidak ada misalnya negara memenjara Anda. Di dalam hukum adat misalnya, kalau saya ambil contoh ya, di dalam norma hukum adat Batak, bahwa yang satu marga itu tidak boleh saling mengawini. Misalnya, saya marga Sihotang, lalu kemudian ada perempuan marga Boru Sihotang gitu. Saya dalam norma hukum adat Batak, bahwa saya yang marga Sihotang tidak bisa juga mengawini perempuan yang memiliki marga Sihotang. Lalu seandainya lah misalnya saya mengawini yang marga Sihotang juga. Kalau dalam bahasa Batak itu, kalau untuk perempuan namanya Boru ya. Saya yang marga Sihotang mengawini yang Boru Sihotang. Apakah saya dipenjara gara-gara mengawini itu? Tidak. Tapi kemudian norma yang diberikan kepada saya apa? Misalnya bisa saja saya dikeluarkan dari adat. Jadi kalau misalnya ada acara-acara adat, saya tidak diikutsertakan lagi. Atau misalnya bisa saja saya diusir dari kampung halaman saya. Kalau dulu itu diusir ke hutan, diasingkan dan segala macam. Tapi bukan dengan di penjara. Itulah bedanya tadi, bahwa di dalam norma hukum ada sanksi pidana, sedangkan di dalam norma yang lain tidak ada sanksi pidana. Terus kemudian yang ketiga, sanksi norma hukum itu dipaksakan oleh negara. Makanya nanti akan ada lembaga-lembaga penegak hukum untuk menegakkan norma hukum yang berlaku di suatu negara. Disitulah misalnya ada kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman. Inilah nanti yang menegakkan hukum yang dibuat oleh negara. Ya, sedangkan kalau di norma yang lain itu tidak ada alat ataupun lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukumnya. Misalnya, kembali seperti yang tadi, kalau Anda tidak beribadah, tidak sholat, tidak ibadah ke gereja misalnya, negara tidak boleh menegakkan hukuman bahwa Anda bersalah atau tidak. Tapi rasa bersalah itu justru datang dari diri sendiri. Aduh, saya tidak sholat dalam beberapa hari. Atau misalnya saya sudah sebulan tidak ke gereja, tidak beribadah, dan segala macam. Sekarang kita akan melihat sifat-sifat daripada norma hukum. Sifat yang pertama adalah norma hukum umum. Kemudian yang kedua ada norma hukum individual. Yang ketiga ada norma hukum abstrak. Dan yang keempat ada norma hukum konkret. Nah, norma hukum umum dan norma hukum individual itu sifatnya berdasarkan kepada siapa norma itu ditujukan. Atau siapa yang menjadi pelaku norma tersebut. Atau dalam bahasa hukumnya sering disebut sebagai adresat daripada norma itu. Kalau norma hukum umum, berarti adresatnya ataupun pelaku daripada norma itu tidak dibatasi, tidak tertentu. Norma hukum umum ini biasanya kita temukan dalam frasa peraturan perundang-undangan, contohnya barang siapa melakukan ini. Gitu. Kalau dikatakan barang siapa itu kan berarti semua orang, tidak ada batasan. Yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, itu tidak ada batasan. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa adresatnya itu tidak ada batasan. Terus kemudian yang kedua ada norma hukum individual. Kalau sudah dikatakan norma hukum individual berarti sudah ada batasannya, sudah tertentu individunya. Tidak lagi bersifat umum seperti yang tadi barang siapa atau siapa saja dan segala macam. Nah, contoh daripada norma hukum individual itu adalah misalnya si A, ya, si A tidak boleh terlambat. Berarti kan adresatnya itu ataupun pelaku daripada norma itu sudah ditentukan secara konkret ataupun secara individual, yaitu si A. Kalau tadi dalam norma hukum umum tidak ditentukan apakah si A, si B, si C, tapi semua orang. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga ada norma hukum abstrak dan yang keempat ada norma hukum konkret. Kalau norma hukum abstrak dan konkret ini dilihat dari perbuatannya. Kalau norma hukum abstrak ini berarti perbuatannya itu bersifat abstrak, ya tidak dijelaskan secara rinci.
Misalnya mencuri. Mencuri itu kan macam-macam. Bisa mencuri mobil, bisa mencuri uang, bisa mencuri listrik, dan segala macam. Ya, kalau mencuri hati tidak termasuk di dalam norma hukum ya. Terus kemudian ada norma hukum konkret. Berarti tindakan atau perbuatan itu sudah konkret. Misalnya tadi kalau di dalam norma hukum abstrak kan dia hanya mencuri, tidak ada kelanjutan dari situ. Tapi kalau dalam norma hukum konkret tindakannya itu sudah jelas, seperti mencuri mobil Avanza misalnya, atau membunuh si A, gitu ya. Berarti sudah konkret, sudah nyata tindakan itu. Nah, di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nantinya, seringkali norma-norma yang sudah kita pelajari tadi itu digabungkan. Beberapa metode penggabungan daripada norma hukum itu bisa kita lihat dalam beberapa hal berikut. Yang pertama misalnya ada norma hukum umum abstrak. Ya, yang umum digabungkan dengan abstrak. Berarti adresatnya tadi tidak terbatas, kemudian tindakannya juga tidak terperinci secara jelas. Misalnya, barang siapa mencuri. Barang siapa itu kan tidak jelas orangnya. Itu bersifat secara keseluruhan. Kemudian mencuri juga tidak jelas mencuri apa. Dia belum dikonkretkan. Tuh, sebagai contoh. Kemudian yang kedua, norma hukum umum konkret. Berarti pelakunya itu masih secara umum, tapi tindakannya sudah konkret. Saya kasih contoh. Barang siapa yang masuk ke dalam kebun binatang ini, nah itu kan berarti perbuatannya itu kan sudah konkret, sudah jelas. Masuk ke dalam kebun binatang. Oke? Terus kemudian yang kombinasi yang ketiga adalah norma hukum individual abstrak. Ini kebalikan daripada nomor 1. Jadi pelaku norma itu sudah jelas, sedangkan tindakannya itu masih abstrak. Saya kasih satu contoh, misalnya si A mencuri, ya kan? Kan sudah tentu orangnya. Si A tidak boleh mencuri. Atau kemudian mahasiswa universitas terbuka tidak boleh membunuh. Mahasiswa universitas terbuka tidak boleh mencuri. Kan pelakunya tadi adresatnya sudah jelas, berarti mahasiswa universitas terbuka. Sedangkan mencuri itu masih abstrak, tindakannya itu mau mencuri apa? Apakah mencuri mobil, mencuri uang, dan segala macam. Lalu yang terakhir adalah norma hukum individual konkret. Jadi adresatnya sudah jelas siapa orangnya, dan tindakannya juga sudah jelas. Misalnya, mahasiswa universitas terbuka tidak boleh mencuri barang-barang yang ada di dalam kelas. Nah, di sini pelakunya sudah jelas, tindakannya juga sudah jelas. Pelakunya adalah mahasiswa universitas terbuka, sedangkan tindakannya adalah mencuri barang-barang yang ada di kelas. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat masa berlaku daripada norma hukum. Yang pertama, ada norma hukum yang berlaku secara terus-menerus. Jadi begitu dia ditetapkan, maka dia akan berlaku sampai selanjutnya. Inilah yang sering disebut dengan dauerhaftig. Ya. Apa contoh daripada peraturan yang norma hukum yang berlaku secara terus-menerus? Contohnya adalah peraturan ataupun undang-undang. Ya. Saya kasih satu contoh, misalnya ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini sudah berlaku sangat lama di Indonesia. Ini tidak bisa dibatasi sampai kapan berlakunya. Ya. Jadi sebuah peraturan itu, sebuah norma hukum yang bersifat dauerhaftig itu, dia baru selesai masa berlakunya ketika ada peraturan yang menggantikannya. Hal ini misalnya berbeda dengan yang enmahlik. Enmahlik itu adalah norma hukum yang berlaku sekali selesai. Contohnya adalah surat keputusan ataupun SK. Misalnya, ketika ada seorang pejabat diangkat berdasarkan surat keputusan. Di dalam surat keputusan itu kan sudah diatur secara jelas siapa orangnya dan SK ini akan berlaku sampai berapa lama.
Misalnya mengangkat seseorang menjadi pegawai di Departemen A, maka kemudian dia masa jabatannya sudah tertera, berarti 5 tahun misalnya, berarti SK itu hanya berlaku selama 5 tahun. Sedangkan untuk tahun ke-6 dia tidak berlaku lagi. Kalau memang masa jabatan si A ini mau diperpanjang, harus dibuat SK yang baru setelah tahun ke-5. Itu dia. Jadi daur haftik itu norma hukum yang berlaku secara terus-menerus atau tidak ada batas waktunya, kecuali dibatasi oleh adanya peraturan yang baru. Sedangkan yang bersifat en mahlik itu hanya berlaku sekali saja. En mahlik itu hanya berlaku sesuai dengan tanggal ataupun waktu yang dicantumkan di dalam SK tersebut. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. Kalau dikatakan norma hukum tunggal berarti norma hukum yang berdiri sendiri, tidak diikuti oleh norma yang lain. Sehingga biasanya norma hukum tunggal ini hanya bersifat suruhan ataupun larangan. Hal ini nanti akan berbeda dengan norma hukum berpasangan. Kalau dia norma hukum berpasangan, bahwa norma hukum tunggal itu sudah diikuti dengan norma hukum yang lain. Ya, di dalam norma hukum berpasangan nantinya akan ada norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum primer itulah norma hukum tunggal tadi, yaitu norma hukum yang berdiri sendiri, yang isinya hanya merupakan perintah, suruhan ataupun larangan. Tapi kemudian di dalam norma hukum berpasangan dia akan diikuti oleh norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder itu apa? Yaitu norma yang dibentuk sebagai cara supaya norma hukum primer itu bisa ditegakkan ataupun dipatuhi. Saya kasih satu contoh, misalnya setiap mahasiswa tidak boleh terlambat. Oke? Itu norma hukum primernya atau norma hukum tunggalnya. Kalau ini mau diikuti dengan norma hukum sekunder, maka bagaimana caranya supaya norma primernya itu tadi dipatuhi? Kalau misalnya normanya hanya setiap mahasiswa tidak boleh terlambat, itu tidak akan dipatuhi oleh mahasiswa. Kenapa? Karena tidak ada sanksinya. Oleh karena itu dibentuklah norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder misalnya isinya begini. Jika ada mahasiswa yang terlambat, maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Oke? Ketika sudah ada norma hukum sekunder, maka kemudian mahasiswa akan takut. Kalau saya terlambat, saya tidak boleh masuk ke dalam kelas, tidak boleh ikut di dalam perkuliahan. Itu. Atau misalnya, norma hukum primernya adalah setiap orang harus membayar pajak. Norma hukum sekundernya apa? Jika tidak membayar pajak, maka akan diberikan sanksi denda. Nah, itu dia. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu daya laku atau daya guna daripada sebuah norma. Kalau kita berbicara daya laku, berarti kita berbicara mengenai apakah norma itu dibentuk oleh lembaga atau aparat yang berwenang. Jadi, sebuah norma itu baru memiliki daya laku kalau memang dibentuk oleh aparat atau lembaga yang berwenang untuk membentuk itu. Nanti di dalam ilmu perundang-undangan akan kita pelajari yang namanya kewenangan atributif ataupun kewenangan delegasi. Jadi di pertemuan pertama kita sudah belajar misalnya kalau yang namanya peraturan presiden tentu harus dibentuk oleh seorang presiden, tidak boleh dibentuk oleh gubernur. Begitu juga sebaliknya, peraturan gubernur itu harus dibentuk oleh gubernur, bukan dibentuk oleh presiden. Jadi kalau di dalam ilmu perundang-undangan ini sering disebut sebagai syarat formal sahnya sebuah norma hukum. Itu ya. Terus kemudian yang kedua ada daya guna. Kalau daya guna ini bisa dikatakan sebagai efektif atau tidaknya norma tersebut di masyarakat. Kalau kita berbicara daya guna tentu tidak bisa terlepas dari tiga hal ya. Ini saya menyetir satu pendapat dari Lawrence Friedman yang mengatakan bahwa hukum di suatu negara itu baru berdaya guna atau baru bermanfaat kalau misalnya memenuhi tiga syarat. Ya, yang pertama tentu substansi hukumnya atau materi hukumnya memang benar-benar bagus. Bagaimana norma hukum atau materi hukum yang benar-benar bagus? Tentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daripada masyarakat yang ada di daerah tersebut.
Terus kemudian yang kedua, aparat hukumnya ataupun struktur hukumnya juga harus bagus. Maksudnya di sini adalah penegak hukum daripada norma hukum itu juga harus bekerja dengan baik. Misalnya undang-undang lalu lintas itu baru dia berjalan dengan baik kalau misalnya polisi-polisinya juga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, ya. Lalu kemudian yang ketiga ada namanya budaya hukum, ya. Norma itu baru berlaku di suatu daerah dengan baik kalau masyarakat itu sendiri memiliki keinginan yang baik untuk melaksanakan norma itu. Contoh sederhananya misalnya ketika ada peraturan harus memakai masker. Kalau kita lihat dari sisi daya guna, apakah peraturan harus memakai masker itu sudah memiliki daya guna? Tentu harus dilihat dari materinya, apakah sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan fakta saat ini, atau sesuai dengan kebutuhan. Ya benar bahwa di masa COVID yang sekarang, untuk meminimalisir penularan daripada COVID-19, kita membutuhkan yang namanya masker. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang tidak menggunakan masker, harus ditindak. Siapa yang menindak? Itulah struktur hukum tadi, yaitu aparat penegak hukum. Kalau dia tidak memakai masker, bisa dikenakan denda dan segala macam. Terus kemudian yang ketiga, walaupun misalnya aturannya sudah sesuai dengan kebutuhan, aparatnya sudah bertindak dengan baik, yang paling utama sesungguhnya adalah kalau ada budaya hukum, bahwa ada keinginan dari diri sendiri bahwa mau menggunakan masker itu adalah sesuatu yang baik. Oke, jadi teman-teman, itulah kira-kira materi kita di pertemuan kedua. Silakan Anda buat pertanyaan di bawah di kolom komen. Bagaimana, apakah apa yang ingin Anda tanyakan, nanti akan saya respon di dalam kolom komen juga, atau saya buat nanti video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda di dalam kolom komen. Oke, nah silakan sekali lagi, silakan di subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi. Oke, sampai bertemu di materi ataupun pertemuan ketiga. Terima kasih.